Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, dan salam satu hobi, Tosanaji Nusantara. Bersama Heru Cokrojoyo. Kali ini kembali lagi saya akan membahas atau mereview sebuah pusaka. Nah, pusaka ini istimewa dan sempat terjadi banyak pertanyaan dari teman-teman atau bahkan orang yang mau memahami pusaka sambil santai sambil merokok. Pernah dulu saya upload di FB dan sering banyak ditanyakan, kan ada yang mau ngajak COD-an saya untuk memastikan bahwa pusaka ini ori atau tidak. Tapi karena saya sudah nanting dan sharing dengan para senior-senior saya bahwa pusaka ini adalah bukan oan. Memang secara di dunia perkerisan itu ada yang istilahnya pusaka tidak ori itu, kalau sepengetahuan saya pusaka enggak ori itu artinya gini, yang mungkin dulu pusaka itu lurus atau pusaka itu udah patah, korosi ya ujungnya gitu, terus direstorasi. Jadi mungkin awalnya itu lurus terus dieluk, atau mungkin yang dimaksud nggak ori itu paksinya sambungan atau gonjonya itu gantian, atau mungkin yang bahkan diketok atau dipendekkan gitu. Kalau dipanjangkan nggak bisa, tapi kalau dipendekkan mungkin yang dari 13 karena mungkin sama pemiliknya itu dirubah menjadi 7 atau 5 itu bisa, atau mungkin dari pusaka lurus terus dieluk atau dibuat ganan itu juga bisa. Itu yang kalau sepengetahuan saya dibilang pusaka tidak ori, keris tidak ori itu seperti itu. Kalau untuk keris selama dia berbahan besi dan berbagai macam bahan seperti bahan pamor dan lipatan-lipatan, selama dia itu memenuhi syarat dalam keris, ya itu adalah asli. Mungkin memang setiap empu atau zaman sekarang itu kan juga banyak empu kan gitu. Jadi itu istilahnya tetap aja keris-keris asli, cuman secara garap. Biasanya garap itu garap baru atau garap era kalau zaman sekarang era kamardikan katanya, tapi tidak semua bahwa keris kamardikan itu jelek, tidak semua keris yang buatan baru itu jelek. Justru kalau kita ngomong fisik, keris-keris buatan baru itu sangat bagus. Karena apa? Sudah ditunjang dengan peralatan-peralatan yang istilahnya lebih modern. Terus secara kerja juga itu lebih cepat dan gitu. Ya, beda dengan zaman-zaman dulu yang cara garapnya atau peralatannya itu masih menggunakan
alat-alat tradisional, alat-alat yang apa namanya manual kayak gitu. Tapi kalau namanya zaman sekarang banyak sekali alat-alat tempa, ya, bahkan sudah pakai mesinnya itu sudah. Tapi kalau keris kayaknya kalau pakai mesin kurang ini, karena kalau benar-benar keris yang dibuat secara bagus itu memang harus dipukul dengan tangan, jadi dipandai dipukul dengan tangan. Beda kalau kita buat pedang atau buat pisau atau buat apa ya senjata-senjata Damaskus atau itu mungkin bisa pakai itu karena dia membutuhkan apa namanya tempaan-tempaan yang konsisten. Jadi kalau untuk keris gitu kan nggak bisa, untuk ngeluh untuk itu nggak bisa. Kalau terlalu kencang ya nanti bengkok. Makanya tetap manual, walaupun itu keris zaman sekarang. Saya yakin empu-empu pandai itu membuatnya juga masih manual kan gitu. Manual itu dalam arti waktu nempanya itu manual, masih pakai dipegang tangan jadi palu kan gitu. Karena untuk menentukan nanti pamor dan apa namanya keluasannya itu lebih menggunakan tempa manual gitu. Nah itu hanya sebatas pengetahuan saya. Kali ini yang saya mau review adalah pusaka yang sering jadi pertanyaan kayak gitu. Dulu ya ini yang saya maksud itu pusaka ini yang sempat jadi pertanyaan, bahkan orang ragu. Tapi kalau saya sudah ke senior-senior menanyakan, saya masih junior dan masih belajar banyak tentang sebuah pusaka. Ini adalah ori. Nah, kan gitu. Mari kita lihat seperti apa sih pusakanya itu. Nah, kan gitu. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya maksud pusaka jadi kontroversi dari saya. Pusaka Naga Siluman Jangkung dengan pamor Uwas Utah atau bisa juga Wahyu Tumurun juga bisa. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan teman-teman itu adalah di sininya. Di ganannya ini. Ini ganan Naga Siluman. Nah, ada yang bilang ini dulu adalah keris gandik biasa, gandik ini, tapi tidak. Menurut saya dan saya tanyakan ke teman-teman tidak. Karena apa? Ini istimewanya di sini. Gonjonya ini tinggi atau tebal gitulah dari sini. Gonjonya itu tebal. Terus kalau memang ini owahan ya saya nggak tahu lah. Tapi menurut senior-senior ini adalah ori, barang ori. Jadi memang gananya itu seperti ini. Gananya memang Naga Siluman, kelihatan ya. Naga Siluman. Seperti samar gitu, topo. Naga topo atau Naga Siluman yang sedang bertapa. Jadi memang samar ininya. Dan ini pusaka ini sangat sepuh. Dari ricikannya, dari bahannya, ini sangat istimewa. Pusakanya jangkung. Dari pamornya, dari secara garap ya, aten, satonnya, besi juga ini sangat istimewa. Dan ini sebenarnya banyak ditanyakan atau diburu sama mungkin beliau kolektor ya. Cuman penasaran karena pengen nanting, pengen monggo saya persilahkan kalau mau nanting sendiri atau ini di tangan itu lebih enak kan gitu. Secara garap
ini istimewa. Perbesiannya juga istimewa. Ini sengaja nggak diminyai. Ini kalau diminyai, ya, ini yang aten ini warnanya bisa kehijau-hijauan ini. Kalau diminyai. Cuman karena saya memang tidak minyai ini, ya, nggak mau terlalu lama ya. Dulu pernah saya minyain, tapi kalau ini saya tidak minyai. Nah, kita lihat paksinya sekarang. Ini hal yang paling utama, bagian paling utama dan paling ini. Kita lihat. Masih orinya dan ciri khas besi-besi era Mataram Sepuh, era HB atau Mataram awal, tepatnya kita nggak tahu, yang jelas ini kalau di Tangguh adalah pusaka Tangguh Mataram Sepuh dari besinya. Secara garap ya. Terus ini juga tidak terlalu panjang, tapi mungkin sekitar 32 atau 33 panjangnya. Dan ini masuk di era Mataram Sepuh. Kita pasang lagi. Pusaka Nogo Siluman Jangkung. Nah, kalau untuk isotori atau tuah atau angsarnya, nah, mungkin teman-teman bisa lebih detail, lebih lengkap, mungkin tanya sama Mbak Google. Kalau saya untuk menjelaskan ini kan mungkin banyak, karena dari kita yang nanti atau yang merasakan juga pegangan kita menanting sebuah pusaka itu, kita bisa muncul istilahnya, oh ini seperti ini seperti ini, dan setiap orang pasti berbeda untuk membahas tuah itu. Jadi tuah atau angsar itu adalah yang bisa merasakan atau efek dan dampaknya itu adalah pemiliknya pusaka itu sendiri. Dan itu. Kalau untuk garap mungkin kita bisa bahas secara bersama-sama, dan mungkin ada kesamaan yang dari pada saat pembahasan itu. Tapi kalau namanya angsar atau tuah itu sebenarnya nggak bisa diceritakan, karena yang merasakan adalah kita sendiri, pemilik dari pusaka itu sendiri. Oh ternyata misalkan saya brojol, ketika kita punya hajat, setelah kita punya keris brojol gitu kan, ternyata hajat kita itu lebih mudah tercapai. Terus keris jangkung istilahnya, untuk suatu tujuan akhirnya tercapai juga, untuk menjangkau gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa keris jangkung itu adalah keris perlindungan. Karena apa? Kalau kita orang Jawa itu dibilang dijangkung itu dilindungi, jadi sebuah perlindungan. Kalau menurut saya kan jadi berbeda-beda kan. Ada yang bilang keris jangkung itu untuk menjangkau suatu tujuan. Ada juga dalam bahasa itu jangkung, nah, itu adalah atau jangkung itu juga bisa juga artinya juga jangkung itu tinggi, dur ya. Tapi ada juga jangkung itu kalau kita orang Jawa itu dijangkung itu jadi dilindungi, istilahnya seperti itu ya. Kalau ada salah-salahnya mungkin senior lebih paham kan gitu. Nah itu menurut versi saya, dan saya jamin adalah pusaka ini adalah pusaka. Monggo bila ada yang berminat, kita bisa nanti bisa ketemuan, kita kontak-kontakan seperti itu. Terima kasih, sampai di sini dulu.
pusaka yang sempat menjadi